Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'di wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sejarah perkembangan laboratorium. Laboratorium ini dianggap sebagai tempat siswa melakukan eksperimen, menganalisis, dan melakukan pengamatan. Laboratorium ini adalah instalasi atau lembaga yang melaksanakan pengujian. Laboratorium ini dibuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara tersendiri. Laboratorium juga memiliki klasifikasi, yaitu laboratorium pendidikan yang digunakan untuk lembaga pendidikan. Laboratorium pertama kali dikenal dalam pembelajaran sains di Amerika Serikat. Karena itu, sains adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat peristiwa yang terjadi. Lalu pendidikan sains lebih dikenal dengan pendidikan IPA, merupakan gabungan dari beberapa ilmu pendidikan IPA untuk menangani pendidikan khusus jurusan IPA, di antaranya fisika, kimia, dan biologi. Pendidikan sains dapat dikategorikan ilmu yang didapat diolah untuk dalam alam dan dimanfaatkan untuk kehidupan manusia bermasyarakat. Awalnya pendidikan menggunakan laboratorium dan metode laboratorium tidak digunakan di Amerika Serikat sampai pertengahan abad ke-19. Sejarah pendidikan laboratorium memberi tahu kita tentang perkembangannya. Reformasi tentang peningkatan program pendidikan sains di Amerika Serikat segera mempengaruhi pendidikan sains di Eropa, dan kegiatan pendidikan serupa mulai digunakan. Setelah Perang Dunia yang Kedua, pertanyaan tentang penggunaan laboratorium untuk tujuan pendidikan menjadi luar biasa. Alasan yang mungkin dari tindakan ini adalah temuan ilmiah yang signifikan dalam perang. Pertanyaan tentang laboratorium yang dievaluasi bagaimana seharusnya pendidikan laboratorium. Semua perubahan ini di dunia juga mempengaruhi pendidikan sains semua negara, termasuk di Indonesia. Kurikulum K13 menentukan peserta didik memiliki keterampilan bagi siswa dan tertuang dalam standar proses di dalamnya, membuat aspek standar sarana dan prasarana. Oleh karena itu, laboratorium memiliki fungsi secara garis besar. Fungsi laboratorium dalam proses pendidikan itu ada 5. Yang pertama, sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Yang ketiga,
memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek. Yang keempat, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seseorang calon ilmuwan. Yang kelima, membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan. Selain fungsi yang telah disebutkan, sebagai fungsi belajar laboratorium juga memiliki peran penting yang bermanfaat dalam pencapaian 3 tujuan peralatan, yaitu pertama, keterampilan kognitif. Yang kedua itu ada keterampilan efektif, dan yang ketiga adalah keterampilan psikometrik. Meskipun laboratorium sangat besar manfaat dan kegunaannya, akan tetapi praktik di laboratorium juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu mengakibatkan siswa secara langsung dalam mengamati sesuatu proses. Yang kedua, siswa dapat meyakini hasilnya karena mereka secara langsung mengamati, mendengarkan, meraba, dan melihat. Siswa akan mempunyai kemampuan dalam keterampilan mengolah alat. Dan yang keempat, siswa lebih cenderung menyukai objek yang nyata di alam sekitarnya. Yang kelima, memupuk dan mengembangkan sifat berpikir ilmiah, sifat inovatif, dan saling bekerja sama. Yang keenam, membangkitkan minat ingin tahu, memperkarya pengalaman keterampilan kerja dan pengamanan berpikir ilmiah. Sedangkan kekurangan dari praktik laboratorium yaitu guru harus benar-benar mampu menguasai materi dan keterampilan. Yang kedua, tidak semua mata pelajaran dapat dipraktikkan dan tidak semua yang diajarkan dengan metode praktik. Yang ketiga, alat-alat dan bahan yang mahal harganya dapat menghambat untuk melakukan praktik. Yang keempat, banyak waktu yang diperlukan untuk praktik sehingga memungkinkan dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran. Struktur laboratorium IPA. Tata tertib yang ada di laboratorium. Siswa tidak diperkenalkan masuk ke ruang laboratorium tanpa seizin guru. Siswa tidak diperkenalkan membawa makanan minuman ke laboratorium. Siswa tidak diperkenalkan membawa alat-alat bahan praktikum ke luar ruangan. Siswa dilarang mencoret bangku atau ruang laboratorium. Alat-alat bahan praktikum harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Dalam melakukan praktikum, hendaknya digunakan bahan yang seminimal mungkin. Siswa wajib menyiapkan dan memakai peralatan proteksi diri. Siswa dilarang bermain di dalam laboratorium. Jika dalam praktikum siswa merusak memecahkan alat, maka yang bersangkutan wajib menggantinya sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam SOP. Siswa dalam praktikum terjadi kecelakaan, kena pecah, terbakar, tersusun, tertelan dalam bahan kimia, harap segera melaporkan ke guru. Label bahan kimia yang rusak hilang harap segera dilaporkan kepada guru. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Setelah selesai praktikum, alat-alat bahan hendaknya dikembalikan ke tempat semula dan keadaan lengkap. Sebelum meninggalkan ruangan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih dan kering. Kursi diletakkan rapi di data di tempat semula. Keran air dan gelas ditutup rapat. Kontak listrik dicabut. Alat pelindung diri laboratorium. 1. Jas laboratorium. Jas laboratorium atau lab coat berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia atau panas dapat membahayakan mata orang yang bekerja di laboratorium. Yang ketiga, sepatu keselamatan. Sandal atau sepatu sandal dilarang digunakan ketika Anda bekerja di laboratorium. 4. Melindungi muka, seperti namanya pelindung muka atau face shield digunakan untuk melindungi muka Anda dari panas. Yang kelima, masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas berbahaya. Yang keenam, kaos tangan. Kaos tangan atau glove melindungi tangan Anda dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit Anda gatal atau melepuh. Yang ketujuh, pelindung telinga. Alat pelindung diri dari terakhir adalah pelindung telinga atau head protector. Alat ini lazim digunakan untuk melindungi telinga dari bisikan yang dikeluarkan peralatan tertentu. Peralatan keselamatan laboratorium. Selain harus menggunakan alat pelindung diri, orang yang bekerja di laboratorium kimia juga harus mengetahui peralatan keselamatan laboratorium.
Pertama ada pembasuh mata. Pembasuh mata atau eye wash berfungsi membasuh mata yang terkena cairan kimia. Yang kedua, free blanket. Cairan kimia yang tumpah bisa saja menghasilkan api. Yang ketiga, safety shower. Apa yang harus dilakukan jika badan Anda terkena tumpahan cairan kimia dengan jumlah relatif banyak? Segera menuju safety shower dan guyur badan Anda dengan air dari alat tersebut. Yang keempat, spill neutralizer. Meskipun sudah bekerja dengan hati-hati, terkadang larutan kimia tumpah ke lantai. Yang kelima ada first aid kit. Kotak obat untuk pertolongan pertama atau first aid kit berguna bila terjadi kecelakaan ringan, misalnya tangan tergores oleh satu benda tajam. Yang keenam ada alat pemadam api. Alat pemadam api ringan atau free extinguishers berguna untuk memadamkan api ringan yang terjadi karena kecelakaan kerja atau sumber lain. Yang ketujuh, pintu keluar darurat. Laboratorium sebaiknya dilengkapi juga dengan pintu keluar untuk mengantisipasi keadaan darurat, misalnya gempa bumi dan kebakaran. Yang kedelapan, ruang asam. Ruang asam atau foam hoard digunakan untuk mengambil larutan kimia yang memiliki gas berbahaya, aseton, asam sulfat, asam kloridina dan sebagainya, atau mereaksikan larutan-larutan tersebut. Alat-alat yang digunakan untuk pemisahan campuran. Zat campuran itu adalah materi yang tersusun dari 2 buah zat murni atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat asli dalam kehidupan sehari-hari. Kita memang banyak sekali zat campuran seperti udara yang memang terdiri dari oksigen, nitrogen, uap air, dan lain sebagainya. Atau bisa digunakan ketika kita melihat air laut, maka itu adalah campuran antara air dan juga garam. Namun jika Anda ingin bisa mendapatkan zat murni, kita harus bisa memisahkan zat campuran dari campurannya. Dari banyaknya zat yang ada, banyak juga cara untuk memisahkan zat campuran untuk bisa mendapatkan zat murni, dan macam-macam pemisah campuran akan kami bahas di artikel. 1. Dekantasi. Cara yang pertama adalah dekantasi bisa digunakan sebagai alat salah satu alternatif untuk mendapatkan zat murni. Secara melakukan dekantasi ini adalah dengan cara menuangkan cairan pelan-pelan. Dengan cara ini padatan yang ada pada zat campuran itu akan tersisa di dalam wadah yang kita gunakan untuk menuang cairan tersebut. Yang kedua ada filtrasi atau metode penyaringan. Metode yang kedua adalah metode filtrasi. Dalam metode ini digunakan cara menyaring atau pemisahan cairan dan padatan yang tidak larut. Yang ketiga ada evaporasi. Macam-macam pemisahan campuran yang selanjutnya adalah dengan menggunakan metode evaporasi. Metode ini bisa juga disebut sebagai penguapan karena metode ini menggunakan perubahan molekul seperti air yang berubah menjadi gas ataupun uap. Yang keempat ada sentrifugasi. Metode sentrifugasi ini bisa dibilang sebagai metode yang digunakan untuk menggantikan metode filtrasi apabila partikel yang akan dipisahkan itu sangat halus dan juga memiliki jumlah campuran yang lebih sedikit. Yang kelima ada kromatografi. Kromatografi ini juga termasuk dalam peralatan pemisahan campuran atau kromatografi ini sendiri merupakan suatu teknik untuk memisahkan molekul yang dasarnya dari perbedaan pola pergerakan dalam fase gerak dan juga fase diam untuk bisa memisahkan komponen yang berupa molekul yang ada di dalam sebuah larutan. Yang keenam ada corong pemisah. Jika Anda memiliki campuran dari 2 buah zat yang tidak saling melarutkan, maka Anda bisa menggunakan corong pemisah untuk bisa memisahkan 2 buah zat tersebut. Yang keenam ada distilasi atau penyulingan. Macam-macam pemisahan zat campuran yang selanjutnya adalah dengan proses penyuling dan distilasi. Dengan penggunaan metode distilasi ini Anda bisa memisahkan zat campuran berdasarkan perbedaan kecepatan atau juga kemudahan menguap, volatilitas atau suatu bahan. Yang keenam ada rekristalisasi. Rekristalisasi juga termasuk dalam macam-macam pemisahan campuran yang menggunakan cara mengkristalkan atau mengendap suatu zat yang terlarut di dalam larutan yang sebelumnya masih terbentuk cairan.
Yang kesembilan ada ekstraksi atau penyaringan. Ekstraksi ini adalah salah satu proses pemisahan atau zat yang didasari oleh perbedaan kelarutan terhadap dua buah cairan yang tidak saling larut. 10. Sublimasi. Sublimasi ini merupakan salah satu macam dari macam-macam pemisah campuran, dan proses sublimasi Anda bisa memisah suatu zat padat dengan cairan sublimasi. Merupakan bahan-bahan berbahaya. Bahan berbahaya adalah bahan-bahan yang membuat pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaannya menimbulkan atau membebaskan debu. Penggunaan bahan kimia. Bahan kimia banyak digunakan dalam lingkungan kerja yang dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu industri kimia, industri penggunaan bahan kimia, laboratorium. Klasifikasi umum. Klasifikasi atau pergolongan bahan kimia berbahaya diperlukan untuk memudahkan pengenalan serta cara penanganan dan transportasi. Pertama, bahan kimia beracun atau toxic adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan berbahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh mereka tertelan. Yang kedua, bahan kimia korosif atau korosif adalah bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bagian lainnya. Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar atau flammable adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Yang keempat, bahan kimia peledak atau eksplosif adalah suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas. Yang kelima, bahan kimia oksidator atau oxidation adalah suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar, tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Yang ketujuh, bahan kimia reaktif terhadap asam oroid adalah bahan kimia yang amat mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau gas-gas yang beracun dan korosif. 8. Gas bertekanan adalah gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Yang kesembilan, bahan kimia radioaktif adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrokosif atau gram. Ukur. Cara menggunakan abu ukur adalah dibersihkan, dikalibrasi, lalu dikeringkan dengan kain lap, kemudian dimasukkan larutan yang akan diencerkan. Yang kedua, tabung reaksi. Cara menggunakannya dibersihkan terlebih dahulu, lalu dikalibrasi dengan aqua DM, setelah itu lap dengan kain lap. Yang ketiga, gelas. Bersihkan gelas dengan aqua D sebanyak 3 kali, kemudian masukkan larutan percobaan dan simpan gelas di atas kaca. Yang keempat, gelas ukur. Cara menggunakannya: bersihkan gelas ukur dengan aqua D sebanyak 3 kali, lalu masukkan larutan kimia ke dalamnya dengan pipet sebanyak 10 ml. Yang kelima, corong. Cara menggunakannya untuk memasukkan cairan ke dalam suatu wadah dengan mulut sempit seperti botol abu ukur. Yang keenam, batang pengaduk. Masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur. 7. Kawat kaca. Simpan kawat kaca di atas pemanas, lalu simpan tabung reaksi di atas kawat kaca tersebut. Yang kedelapan, filler. Cara menggunakannya: kempeskan katup yang bersimbol A, sedot cairan ke atas dengan menekan bagian atas, kemudian tekan kutub E untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. 9. Buret. Cara menggunakan buret: masukkan zat yang akan dititrasi, kemudian tempelkan buret pada statif. Yang ke-10, pipa kapiler. Cara menggunakannya: pipa kapiler disanggah dengan klem dan statif, lalu larutan atau senyawa yang akan ditentukan titik lelehnya dimasukkan ke dalam pipa kapiler. Yang ke-11, statif. Cara menggunakannya: letakkan statif pada bidang datar, lalu bagian atasnya dipasangkan klem sebagai penyangga buret. 12. Pipa ukur. Cara menggunakannya: cairan disedotkan dengan pipet ukur dengan bantuan filler sebagai tempat volume yang diinginkan.
Yang ke-13, pipa U. Cara menggunakannya, tabung yang berisi larutan yang akan dianalisis. Adanya gas yang dihubungkan melalui mulut tabungnya memakai pipa U. 14. Plat tetes. Cara menggunakannya, letakkan kertas lakmus merah atau biru yang sudah dipotong kecil lalu teteskan larutan yang akan diperiksa sifat atau asam basanya. Yang ke-15, corong bucenat. Cara menggunakannya, sisipkan kertas saring yang telah dibentuk seukuran dengan corong. Letakkan kertas saring pada corong lalu basahi sedikit dengan aqua DM. Diselipkan lagi kertas saring di mulut abu ukur agar udaranya masuk. Yang ke-16, kaca arloji. Cara menggunakannya, simpan zat atau bahan kimia yang akan ditimbangkan di atas kaca arloji lalu timbangkan. Yang ke-17, rak tabung reaksi. Cara menggunakannya, simpanlah tabung reaksi pada lubang-lubang yang tersedia pada rak tabung reaksi. 18, termometer. Cara menggunakannya, untuk di mesin ditancapkan di pipa dalam tempat termometer. Yang ke-19, bunsen. Cara menggunakan bunsen ini, simpan bunsen di bawah kaki 3 dan simpan zat yang akan dipanaskan di atasnya. 20, cawan porselen. Cara menggunakannya, larutan yang akan diekstramasi dimasukkan ke dalam cawan porselen, kemudian dipanaskan di atas bunsen yang telah diberi kawat kasa dan beri penyangga kaki 3. Yang ke-21, botol timbang. Cara menggunakannya, masukkan larutan yang akan timbang masanya ke dalam botol lalu timbang botol beserta massa yang ada di dalam botol di neraca. 22, labu Erlenmeyer. Cara menggunakannya, siapkan air linian yang sudah dibersihkan, isi dengan larutan. 23, sikat. Cara menggunakannya, jika gelas kimia telah selesai digunakan, cuci gelas kimia dengan menggunakan sikat pembersih supaya gelas kimia kembali bersih. 24, kertas indikator. Cara menggunakannya, setelah kertas indikator universal dicelupkan, cocokkan warna yang pada kotak kertas universal. Yang ke-25, timbangan atau neraca. Cara menggunakannya, gantungkan beban pada pengait, tunggu hingga beban stabil, diam, lihat hasil pengukuran pada skala yang tertera. 26, neraca analitik. Cara menggunakannya, pastikan angka yang tertera pada neraca adalah 0. Buka salah satu kaca, letakkan bahan kimia yang akan diuji dengan menggunakan alat bantu. Mengidentifikasi isi teks laporan observasi. Laboratorium dapat dianggap sebagai tempat di mana studi eksperimental dengan berbagai peralatan dan perangkat dan analisis serta pengamatan dilakukan. Laboratorium adalah instalasi dan lembaga yang dilaksanakan pengujian, sedangkan laboratorium menurut Kamus Besar adalah tempat atau kamar tertentu dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Isi dari laporan observasi. 1. Siswa membaca surah Al-Anfal sebelum masuk ke dalam laboratorium. 2. Siswa dapat mempelajari alat-alat pelindung diri saat berada di laboratorium. 3. Siswa mempelajari sejarah dari laboratorium. 4. Siswa dapat mengetahui alat-alat yang digunakan untuk pemisahan campuran. 5. Siswa akan mengetahui bahan-bahan yang berbahaya di laboratorium. 6. Siswa akan mempelajari alat-alat yang ada di laboratorium.